dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Jadi artinya ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sorga gitu kan. Nah, apa sih maksudnya gitu? Apa sih ketiga tingkat sorga itu? Nah, ini banyak yang percaya dan kita juga bisa lihat di ayat-ayat Alkitab ya, bahwa sorga itu ada yang pertama itu adalah atmosfer ya, yang ada di atas bumi di mana burung-burung itu bertebangan gitu kan. Nah, kemudian sorga kedua itu adalah tempat benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, semua planet-planet gitu. Itu ada di tingkat yang kedua. Nah, di tingkat yang ketiga itu adalah tempat kediaman Allah. Nah, manusia kalau kita lihat juga punya tiga bagian ya. Di sini di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di Kejadian 2 ayat 7, di sini diceritakan ketika Tuhan membentuk manusia, menciptakan manusia. Dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kata menghembuskan nafas hidup itu breath ya, breathe the breath of life, itu dari kata akar kata nafak ya, uh, nun pechet, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi nefesh hayah, nefesh ya seperti kita bahasa Indonesia nafas gitu. Jadi menjadi makhluk yang hidup, menjadi yang bernafas gitu. Karena Tuhan itu menghembuskan nafas hidupnya, dan saya percaya disitulah Tuhan itu menghembuskan rohnya ya. Nah, kita tahu pada saat Adam dan Hawa di Taman Eden, itu Tuhan memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, di sini katanya pastilah engkau mati. Terjemahan bahasa Inggrisnya yang literal translation itu betul ya, dia terjemahinnya dying you should die gitu. Jadi matilah kamu mati gitu. Dalam bahasa Ibrani juga mot tamut gitu. Jadi kata mati itu ada dua kali. Jadi matilah kamu mati. Karena saya percaya di sini sebetulnya ada dua kematian ya secara spiritual. Jadi roh Tuhan itu meninggalkan manusia. Sebelumnya kan Tuhan menghembuskan nafas ya. Ketika itulah rohnya itu masuk ke dalam manusia. Tetapi kemudian ketika manusia berdosa, roh Tuhan nggak bisa berada di dalam tubuh yang berdosa. Jadi dia seperti seolah-olah mati gitu ya. Tapi itu terpisah dari manusia. Dan secara fisik harusnya juga mereka mati. Seharusnya mereka mati. Tetapi mereka nggak mati. Kenapa? Karena di sini dikatakan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi pada saat itu ada yang mati, ada binatang yang mati, yang menggantikan kematian Adam dan Hawa. Dan kemudian Tuhan sendiri yang membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk menutupi ketelanjangan mereka. Nah, di Imamat 17 ayat 11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Dan di Ibrani 9 ayat 22b dikatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pada saat itu Adam dan Hawa, kalau tidak ada penumpahan darah, itu tidak mungkin mereka hidup. Jadi mereka itu hidup karena ada yang menggantikan. Di sini dikatakan bahwa darah itu mengadakan pendamaian. Jadi makanya di situ kejadian itu pun sudah menunjukkan adanya penebusan, bahwa manusia itu yang berdosa itu harus ditebus oleh darah. Dan kita tahu sebetulnya di perjanjian lama itu semua adalah covering ya, itu semua adalah untuk menutupi, tetapi pembayaran yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kayak misalnya kalau kita bayar pakai kredit card itu sebenarnya cuma nutupin doang, tetapi at the end of the day itu harus ada yang bayar gitu kan. Nah, Tuhan Yesus itulah pembayaran yang sesungguhnya. Di Ibrani 10 ayat 1 dan 4 dikatakan, di dalam hukum Taurat
hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Jadi hukum Taurat itu cuma bayangan. Dan dikatakan itu bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Jadi itu cuma bayangan dari apa yang sesungguhnya, apa yang akan datang. Nah, Kristuslah pemenuhan dari bayangan itu. Gitu. Di Ibrani 10, 14, 18 dikatakan, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi karena korban yang sempurna sekali itu tidak perlu lagi ada korban-korban lagi gitu ya. Di Roma 6 ayat 23 dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ya udah jelas upah dosa adalah maut. Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, itu mereka harusnya mati. Nah, tetapi mereka nggak mati karena ada yang mati. Dan itu adalah bayangannya. Korban di perjanjian lama bayangan. Tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di Yohanes 3, di sini Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi di sini dibilang, kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, apa maksudnya? Manusia ketika lahir, itu lahir dari air ya, air ketuban ibunya, itu lahir dari air. Kemudian, apa artinya lahir dari roh? Nah itulah yang dibilang harus dilahirkan kembali. Nikodemus saja bingung ya, dibilang maksudnya apa nih dilahirkan kembali? Bagaimana masa orang masuk lagi ke rahim ibunya lahir lagi? Tuhan Yesus sampai bilang kamu nih pengajar Israel tapi kamu nggak ngerti. Nah, kemudian akhirnya Tuhan Yesus kan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percaya kepada Kristus itulah yang artinya lahir baru, lahir kembali gitu ya. Nah, di Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ketika kita percaya Kristus itu adalah Tuhan juru selamat menerima dia. Nah, itulah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu jaminan kita peroleh seluruhnya. Bapa yang memberikan kita kepada Kristus itu lebih besar. Jadi, nggak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Nah, di Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita selamat, kita hidup selama-lamanya ya. Kita lahir baru, itulah ketika kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, bahwa dia adalah Tuhan gitu ya, kita akan selamat. Nah, jadi manusia itu dari 3 bagian ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu ya kelima panca indera gitu ya. Kemudian perkataan kita, tindakan kita itu bisa kelihatan dari tubuh. Kita bisa melihat bagaimana orang bertindak, berkata-kata, itu kita lihat dari tubuhnya. Sementara kalau jiwa itu adalah mind, will, dan emotion. Jadi pikiran, kehendak, emosi gitu. Nah, seringkali orang berpikir cuma ada ini, body and soul. Tetapi sesungguhnya kita tuh punya spirit. Memang pada saat manusia berdosa, roh Allah itu meninggalkan manusia. Jadi ya pada dasarnya memang manusia sebelum lahir baru itu adalah cuman body and soul doang gitu.
cuman tubuh dan jiwa saja, tetapi ketika kita lahir baru, ketika kita percaya, Roh Tuhan itu bersatu dengan kita. Jadi spirit itu seperti alive ya, hidup ya. Kan di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Jadi apa sih ciptaan baru? Ya, spirit itu. Jadi roh kita itu sepertinya ada suatu ciptaan yang baru gitu. Jadi akhirnya kita punya body, soul, and spirit gitu ya. Nah, di Yohanes 16, ayat 13-14 dikatakan, tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, roh kudus ya, ketika dia datang, dia tinggal di dalam kita, dikatakan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, ciri-ciri Roh Kudus ialah ia akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Nggak mungkin kepada suatu kesalahan gitu ya. Dan dikatakan ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus itu selalu memuliakan Kristus. Pengajaran yang benar adalah ketika kita melihat pengajaran itu memuliakan Kristus. Kalau pengajaran itu memuliakan diri sendiri, memuliakan satu orang, memuliakan bahkan menggaungkan kegelapan, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu pasti menuntun ke dalam kebenaran dan memuliakan Kristus. Sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Kristus. Di Roma 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ini juga pengharapan ya, karena Roh Kudus itu membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kristus Yesus di bumi itu adalah manusia. Dia mati untuk membayar harga, karena seharusnya manusia mati. Tetapi dia menebus dengan cara dia yang menanggung segala hukuman, dia mati. Dan Roh Kudus itu membangkitkan Kristus. Dan roh yang sama itu diam di dalam kita dan akan menghidupkan kita juga, menghidupkan tubuh kita oleh rohnya yang ada di dalam kita. Jadi itu pengharapan kita juga suatu saat tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaannya dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di Hosea 2 kita sudah pernah bahas sebelumnya, ayat 20-21 dikatakan, maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Jadi sini juga gandum berbicara mengenai tubuh Kristus, anggur berbicara mengenai darah Kristus, dan minyak berbicara mengenai Roh Kudus. Jadi Tuhan mendengarkan langit, kemudian langit mendengarkan bumi. Bumi mendengarkan semua orang yang percaya pada Kristus, yang disatukan oleh tubuh darah Kristus dan juga Roh Kudus gitu ya. Nah, di sini dikatakan Tuhan mendengarkan langit. Sekarang kita lihat langit ya. Di Kejadian 1 ayat 6 sampai 8a dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadi di sini dikatakan Vayikha Elohim Laraki Shamaim. Jadi kata langit itu adalah Shamaim dan Shamaim ini bentuknya plural ya. Kita lihat im di situ. Jadi seringkali diterjemahkan sebagai heavens gitu. Nah, di sini dikatakan cakrawala itu memisahkan air yang ada di bawahnya dengan air yang ada di atasnya. Nah, air itu dalam bahasa Ibrani itu juga maim ya. Jadi banyak orang percaya bahwa syamaim atau langit atau surga itu berasal dari kata air ya, maim gitu. Nah, kemudian di Mazmur 148 ayat 4 dikatakan, pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Jadi di sini langit mengatasi segala langit. Jadi ada langit di atas langit gitu ya. Jadi di sini juga menunjukkan bahwa langit itu adalah plural, nggak cuma satu langit, tapi ada beberapa langit gitu ya. Kemudian dikatakan air di atas langit. Kemudian di Mazmur 19 ayat 1 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Nah, di 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4 sini Rasul Paulus ya menuliskan, aku tahu tentang seorang Kristen
14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi di sini dia berbicara mengenai dirinya sendiri ya, karena kita udah belajar sebelumnya bahwa di sastra Ibrani ketika seorang itu menuliskan tentang dirinya sendiri dengan kerendahan hati, dia tuh beriver seperti orang ketiga gitu. Jadi sebetulnya orang itu adalah dia sendiri gitu ya. Dia diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Jadi artinya ada tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga sorga gitu kan. Nah, apa sih maksudnya gitu? Apa sih ketiga tingkat sorga itu? Nah, ini banyak yang percaya dan kita juga bisa lihat di ayat-ayat Alkitab ya, bahwa sorga itu ada yang pertama itu adalah atmosfer ya, yang ada di atas bumi, di mana burung-burung itu bertebangan gitu kan. Nah, kemudian ada yang kedua, sorga kedua, itu adalah tempat benda-benda langit. Matahari, bulan, bintang, semua planet-planet gitu, itu ada di tingkat yang kedua. Nah, di tingkat yang ketiga, itu adalah tempat kediaman Allah. Jadi God's dwelling place gitu ya. Nah, kita akan lihat ayat-ayat Alkitab yang mendukung teori ini. Nah, di sini dikatakan Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Di Mazmur 103 ya. Di sini katanya adalah Adonai Bahashamaim Hekin Kiso Umalkuto Bakol Masalah. Jadi Tuhan di sorga menegakkan tahtanya dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kata di sorga itu adalah Bah Shamaim. Jadi Shamaim itu diterjemahkan sebagai sorga. Jadi udah jelas ini sorga gitu ya. Nah, kemudian di Mazmur 115 dikatakan langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jadi di sini katanya adalah Hashamaim Shamaim la Adonai Wahaeretz Natan Libni Adam. Jadi kata Hashamaim Shamaim, langit itu adalah langit kepunyaan Tuhan gitu ya. Jadi di sini katakan langit itu kepunyaan Tuhan. Bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Nah, kemudian di Kejadian 1 ayat 14-15, ini langit kedua ya dikatakan, kemudian Allah berkata, hendaklah ada benda-benda terang di langit untuk menerangi bumi, untuk memisahkan siang dari malam, dan untuk menunjukkan saat mulainya hari, tahun, dan hari raya agama. Maka hal itu terjadi. Jadi di sini dikatakan ada benda-benda terang di langit. Ini langit yang mana? Ini langit yang kedua ya, di mana ada benda-benda terang gitu. Dan dikatakan benda-benda terang itu untuk menerangi bumi, untuk memisahkan siang dari malam, untuk menunjukkan saat mulainya hari, tahun, dan hari raya agama. Di sini spesifik sebetulnya artinya adalah hari raya agama Yahudi ya, Moadim. Nah, di sini banyak orang juga yang berargumen ya. Ini kan Kejadian 1 ayat 14-15 ini kan pada hari penciptaan yang empat gitu ya. Di mana Tuhan itu menciptakan benda-benda penerang. Sementara tumbuh-tumbuhan itu diciptakan di hari yang ketiga. Nah, terus orang bilang, tuh nggak mungkin tuh Alkitab bener. Mana mungkin sih tumbuh-tumbuhan duluan, habis itu baru benda-benda penerang gitu. Nah, tumbuh-tumbuhan gimana mau hidup kalau nggak ada matahari, gitu kan? Sebetulnya sih menurut saya itu argumen yang salah juga. Kenapa? Tumbuh-tumbuhan itu memang perlu penerangnya. Tapi kita ingat, Tuhan itu menciptakan light, terang, pada hari pertama, Yehior, gitu. Jadi, let there be light and there was light, gitu. Jadi, terang itu sudah diciptakan. Nah, terus apakah tumbuh-tumbuhan cuma perlu terang dari matahari? Apakah terang Tuhan itu nggak cukup untuk tumbuh-tumbuhan? Di sini udah jelas-jelas dibilang benda-benda terang di langit itu untuk memisahkan siang dari malam, untuk menunjukkan saat mulainya hari, tahun, dan hari raya agama. Jadi untuk menunjukkan hari kalender gitu, supaya manusia itu bisa beribadah kepada Tuhan gitu ya. Nah, kemudian udah gitu ada juga langit atmosfer ya di Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 dikatakan sebab itu seperti hujan dan salju turun dari langit
Nah, ini kan langit juga nih. Langit yang mana? Ini adalah langit yang kita tahu bahwa itu adalah atmosfer ya, karena hujan dan salju itu turun dari atmosfer kita, bukan dari benda-benda langit di angkasa. Jadi hujan, hujan dan salju itu tidak kembali ke langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Dan demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi seperti hujan dan salju turun dari langit dan nggak akan kembali, seperti itu juga firman Tuhan akan berhasil melakukan apa yang dikehendaki dan apa yang disuruhkan. Dan saya percaya ini juga berbicara mengenai Kristus. Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia dan dia berhasil melaksanakan apa yang disuruhkan oleh Allah Bapa, gitu ya. Yohanes 17 ayat 4 dikatakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Kristus itu ya dia berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Allah Bapa, gitu ya. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan, sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi dia sudah selesai menyelesaikan pekerjaan Bapa, yaitu menebus dunia. Sini dikatakan, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga. Yerusalem yang sekarang itu cuma sekitar 125 km. Ini 5,8 juta kilometer. Dan kalau kita lihat volumenya dikaliin lagi dengan 2.400 km, itu artinya volumenya itu 13,8 miliar kilometer. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.